Drama terbaru Sukai dan Kulinasa. 远离红尘，无忧。 Dibintangi oleh Sukai dan Kulinasa, drama fantasi percintaan Lord Snow Eagle menarik minat yang cukup besar bagi para netizen karena para pemainnya. Upacara syuting digelar pada 25 Oktober 2021 oleh Tencent Pictures dan syuting tengah berlangsung di Hengdian, China. Diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama karya penulis Woji Sihongsi, Lord Snow Eagle bersetting dalam dunia fantasi dan mengisahkan Dongbo Sueying yang bisa diandalkan dan berdedikasi. Dia menjalani misi yang panjang untuk menyelamatkan kedua orang tuanya yang ditangkap oleh suku Nemoyang. Dalam perjalanan dia bertemu dengan pasangan jiwanya, Yu Jingqiu, dan mereka jatuh cinta setelah melewati berbagai rintangan bersama. Sukai memerankan seorang pemuda yang cinta damai, yang berjuang mengatasi kelemahannya untuk menjadi kuat, untuk melindungi orang tuanya dan adik lelakinya. Dengan penampilan yang menawan dan akting yang berani, Sukai dianggap cocok memerankan karakter itu. Para penonton tidak sabar menunggu melihat karakter yang dia perankan bertumbuh dan juga berubah. Kulinasa memerankan karakter yang memiliki kecantikan, kecerdasan, dan kemampuan bertarung. Tangguh tapi memiliki kedalaman emosional. Dia adalah rekan yang suportif yang bersedia menanggung kesulitan bersama dan bahkan berkorban demi cinta dan juga keadilan. Foto-foto yang bocor dari lokasi syuting memperlihatkan kostum Sukai dan juga Kulinasa yang terlihat menawan dan potensi chemistry di antara keduanya. Drama Immortality dikabarkan berganti nama. Baru-baru ini netizen di Weibo memperoleh sebuah gosip baru terkait drama produksi Tencent Video Immortality. Dilaporkan bahwa drama yang dibintangi oleh Luo Yunxi dan juga Chen Feiyu akan disiarkan dalam 2 musim dan berganti nama menjadi Bicheng Jui. Sebelumnya nama drama ini dalam bahasa Mandarin adalah Hao Yi Xing dan memiliki judul resmi Immortality. Digosipkan bahwa ini adalah cara menyelamatkan drama adaptasi BL itu dengan mengubah namanya. Media gosip menyebutkan bahwa namanya seolah-olah tidak ada hubungannya dengan cerita dramanya. Namun banyak netizen tidak peduli apa judulnya, yang penting mereka bisa menonton drama yang digadang bakal menuai popularitas besar. Kabar perubahan judul ini dilaporkan oleh seorang pengguna internet yang mencari drama tersebut di situs biru terkait dan muncul untuk musim 2-nya. Dilaporkan bahwa ada 40 episode untuk musim pertama Bicheng Jui dan untuk season kedua hanya 24 episode. Drama ini diadaptasi dari novel BL berjudul The Husky and His White Cat Season. Sudah beberapa kali rumor penayangannya muncul di internet. Bahkan WTV Indonesia sudah merilis poster dengan judul lokal Keabadian. Nah, kira-kira apakah drama ini akan ditayangkan tahun depan? Drama ini kerap menduduki posisi 4-6 dalam daftar yang dirilis oleh Kudo Hit Index. Hingga hari Selasa 26 Oktober, drama tersebut sudah ditonton sekitar 300 juta kali. Bila digabung dengan jumlah tonton di IQ, ada kemungkinan jumlah tontonnya mencapai 500 juta kali lebih. Dan untuk skor drama itu di Douban belum dirilis. Guys, disclaimer dulu bahwa penjelasan berikut ini mengandung spoiler. Dalam drama ini, Zhu Jingyi memerankan Jiang Baoning, salah satu putri bangsawan wilayah Jianan, Kerajaan Mu'an. Sedangkan Joseph Zheng memerankan Li Qian, seorang penjaga dari pasukan kerajaan. Sebelum menonton drama ini, bayangan Mimin dalam drama ini adalah drama yang ringan dengan unsur komedi yang dominan. Mungkin menekankan pada kisah cinta antara dua karakter. Tapi ternyata bayangan Mimin salah. Dari episode pertama, kita langsung diperkenalkan dengan sosok Baoning, seorang putri kerajaan yang pintar. Kepandaiannya diperlihatkan dari kemampuannya menciptakan berbagai perangkat pintar. Dia bertemu dengan Li Qian saat keduanya mengikuti lomba pembuatan perangkat pintar. Li Qian dikabarkan sebagai sosok yang berwibawa, kuat tapi berempati.
bertolak belakang dengan karakter Joseph Zheng dalam drama Time Flies and You Are Here. Dia juga digambarkan sebagai seorang yang pintar. Mimin sebenarnya terkejut melihat jika drama ini ternyata lebih bagus dari yang Mimin perkirakan. Mimin merasa suka dengan bagaimana Bao Ning menggunakan kecerdasannya. Dari luar dia kelihatan seperti putri kerajaan yang lugu, kadang nakal dan suka bermain. Dalam drama, Bao Ning berusia 18 tahun. Kita bisa melihat jika orang-orang di sekitarnya memandang Bao Ning sebagai remaja yang bernasib malang karena ditinggal mati kedua orang tuanya, dan sekarang hidup nyaman sebagai seorang putri kerajaan karena menjadi cucu kesayangan Permaisuri Agung Dowager dan dijodohkan dengan sang kaisar. Bahkan sang permaisuri, ibu sang kaisar, menilai jika dia tidak layak menjadi istri sang kaisar. Tapi Bao Ning tidaklah sepolos itu. Dia memahami kondisi politik yang ada dalam istana. Dari episode pertama hingga episode 10, kita disuguhkan dengan kecerdasan Bao Ning dalam menyeimbangkan kekuasaan dalam istana di antara dua pihak, yaitu pihak kaisar dan juga pihak ibu sang kaisar Permaisuri Dowager. Bao Ning juga berkali-kali menunjukkan diri sebagai seorang ahli strategi, baik untuk urusan pribadi maupun terkait perebutan kekuasaan dalam istana. Jadi Permaisuri Dowager adalah sosok yang menguasai kerajaan dan tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada anaknya, sang kaisar, karena menganggap sang kaisar masih terlalu muda. Li Qian berasal dari keluarga bangsawan dan memang berambisi untuk memasuki istana. Berkat kepadanya, dia diangkat menjadi penjaga istana tingkat ketiga. Begitu dia tahu jika Bao Ning yang dia kenal saat mengikuti lomba ternyata adalah seorang putri agung, dia sengaja mengikuti gerak-gerik sang gadis itu. Setelah mengenal lebih dekat, Li Qian terkagum dengan kecerdasan Bao Ning dan memutuskan bergabung dalam usaha gadis itu, menyeimbangkan kekuasaan sekaligus menyelamatkan keluarga Jiang dan keluarga Li, keluarganya sendiri, supaya tidak menjadi korban dalam perebutan kekuasaan. Secara garis besar, drama ini bagus dan menarik. Intrik-intrik dalam kerajaan dikemas dengan ringan, tapi kita masih bisa melihat bahaya dari intrik-intrik ini, sehingga kadang kita merasa deg-degan atau penasaran. Di Douban sendiri, para penonton yang memberi rating rendah biasanya menyerang Zhu Jingyi. Mimin melihat jika beberapa kritikan mereka masuk akal, terutama terkait riasan Jiang Bao Ning. Bao Ning tetap terlihat cantik dalam situasi apapun, bahkan saat dia dalam pelarian dengan Li Qian dan harus memakai baju rakyat jelata dan tidur di rumah kosong. Sedangkan karakter lain seperti Li Qian memiliki riasan dan penampilan yang lebih natural. Misalnya kita bisa melihat wajah Li Qian pucat saat dadanya terluka karena tusukan tombak. Mungkin Zhu Jingyi perlu melakukan sesuatu supaya riasannya lebih terkesan, lebih natural sesuai dengan adegan dalam drama. Intinya jangan takut terlihat jelek jika memang itu tuntutan dari dramanya. Interaksi antara Bao Ning dan juga Li Qian dalam drama ini juga terlihat menarik dan juga alami. Jadi kesannya tidak dipaksakan dan tidak terburu-buru. Selain itu, lagu pembuka dan penutup dalam drama ini juga bagus. Lagu pembukanya berjudul Never Part Again, dibawakan sendiri oleh Zhu Jingyi. Sedangkan lagu penutupnya Looking for the Rain dibawakan oleh Zhu Jingyi dan juga Joseph Zheng. Harapan Mimin dengan jumlah episode sebanyak itu, semoga jalan cerita drama ini tidak diulur-ulur dan tidak berubah ritme dan kualitasnya. Drama ini memiliki 40 episode, tayang di WeTV, Tencent Video dan juga iQIYI setiap hari Senin, Selasa, dan juga Minggu.